adem juga tapi ya gitu, jadi enak pakai saladnya adem gitu suasananya. Iya, semua di bawah tuh udah hampir penuh sih, di atas juga sudah penuh gitu, sudah ramai. Alhamdulillah ramai juga Masjid Jami Al Khair dari tahun ke tahun. Kegiatan Ramadan selama di masjid itu kita menyediakan takjil setiap sore, yaitu buka bersama di masjid gitu. Terus ada kita juga kemarin mengadakan sanlat ya, pesantren kilat gitu di Masjid Jami Al Khair gitu. Terakhir juga kita panitia zakat di Masjid Jami Al Khair. Semoga sholat Id hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik, semuanya sukses gitu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian. Hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan seluruh ibadah kita yang telah terlalu selama bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, mari pada suasana yang berbahagia ini, suasana yang berbahagia bersama-sama ini, kita kirimkan Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang rahmatullah. Kita hadirkan wajah-wajah mereka di hati dan pikiran kita. Kita rendahkan ego kita. Tidak perlu kita teteskan air mata kita doakan. Rabbi hadim lana minka bihairin ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, pada hari ini kita seluruh umat Islam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, Islam serta sehatul afi. Terlebih lagi Allah berikan kita kesempatan tahun ini untuk bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan, yang mana kita belum mengetahui apakah Ramadan yang kita telah lewati akan kita bisa rasakan lagi tahun-tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, seorang tabi'in pernah menangis di akhir Ramadan. Kenapa? Karena satu kekhawatiran, satu ketakutan yang dirasakan kalau amal yang dia lakukan itu selama bulan Ramadan diterima oleh Allah atau justru tertolak. Yang kedua tentunya para imam kita, orang-orang yang telah mendahului kita, para salih, apabila datang akhir Ramadan mereka bersedih. Yang kesedihan itu mereka rasakan karena ditinggalkan oleh satu bulan yang sangat mulia, bulan yang telah Allah kondisikan pada setiap hambanya untuk mudah di dalam melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan kita telah merasakan itu semua para jemaah sekalian. Kita telah merasakan bagaimana aura Ramadan betul-betul memantik kita untuk bisa khusyuk di dalam setiap ibadah yang kita laksanakan. Bahkan yang lebih penting lagi, selama kita berpuasa di bulan Ramadan, rasa ketakutan kita kepada Allah semakin bertambah. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan tujuan utama dari berpuasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa, agar kita mempunyai jiwa-jiwa yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para ulama kita menyimpulkan bahwa makna takwa itu sendiri salah satunya adalah al-khawfu bil-jalil, rasa takut kepada Allah yang semakin bertambah, wa ridha bil-qalil, dan semakin ridha dengan ketentuan Allah yang sedikit, baik itu dalam bentuk rezeki, baik itu dalam bentuk apapun yang bisa menjadikan kita terasa sempit. Wal isti'dad yaumil rahim, dan semakin semangat kita untuk mempersiapkan kehidupan kita setelah kematian kita nantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita berbahagia atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, di mana kita telah menyelesaikan satu tugas kita berupa puasa sebulan penuh, yang merupakan salah satu rukun di antara rukun Islam yang sangat penting. Bahkan puasa ini adalah satu amalan yang kata Allah dalam hadis qudsi, "Was-shawmu li wa ana ajzi bih." Saum itu adalah rahasia antara aku dan hamba. Betapa indahnya kalau Ramadan ini terus bisa kita rasakan sepanjang tahun kita. Kalau selama Ramadan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita, perasaan kita, pikiran kita, dan semua dimensi kehidupan kita, mulai hari ini Allah lepaskan. Mampukah kita untuk bisa bertahan dalam kebaikan-kebaikan yang betul-betul kita laksanakan selama bulan Ramadan? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itu sebabnya seorang tabi'in yang bernama Amir bin Qais, dia merasa bersedih ketika akan ditinggalkan bulan Ramadan. Apa yang dia katakan ketika ditanya kenapa engkau bersedih? Wahai Qais, wahai Amir, dan kau adalah ahli ibadah, kau adalah orang yang senantiasa bersujud di depan Allah, kau adalah orang yang senantiasa menangis ketika melaksanakan ibadah. Apa yang menjadikan kau menangis? Apa yang dijawab oleh Habib? Dia mengatakan bahwasanya betul Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kamu kesempatan untuk bisa melaksanakan kebaikan. Allah bukakan pintu kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Tapi aku khawatirkan Allah masih menutup pintu rahmat dan maghfirahnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah sikap para salihin ketika mereka melakukan ibadah, baik itu puasa atau salat, bahkan haji. Mereka selalu mengevaluasi di setiap ibadahnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka menjadikan ibadah yang mereka kerjakan bainal khaufi wal raja, antara rasa takut dan antara rasa pengharapan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kalau amalan yang dikerjakan tidak diterima, dan mengharap agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan ibadah. Maka salah satu hikmah kenapa Allah wajibkan kita selepas melaksanakan ibadah yang agung ini, yaitu puasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh, Allah perintahkan kita untuk membayar zakat wajib bagi setiap orang, yaitu zakat fitrah. Ini tidak lain adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat, bahwasanya dengan kita melaksanakan zakat fitrah, maka Allah akan sempurnakan puasa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambah segala kekurangan-kekurangan apa yang kita laksanakan selama bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Id. Salat yang senantiasa kita laksanakan dalam setiap tahunnya, yang merepresentasikan rasa kegembiraan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya salat Id ini akan menjadikan momen bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan-bilangan hari-hari puasa kalian. Wa litukabbirullaha, kemudian setelah kalian menyempurnakan, kalian sambungkan nama Allah dengan bertakbir. Maka kita dengar di mana-mana kumandang takbir bergema seantero seluruh dunia,
yang ini menggambarkan rasa kemenangan kita atas selesainya kita melaksanakan ibadah puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam perspektif syariah, dalam perspektif ini, maka salat ini menjadi satu hukum yang sunnah akhidah, hukumnya sunnah muakkadah. Karena Rasulullah SAW bersama para sahabat pun melaksanakan ini, ya, ketika datang hari Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian dalam sisi lain, bahwasanya ketika kita melaksanakan salat Id, merayakan hari Id, tidak lain adalah bahwa kita kembali mengikat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita mengembalikan ikatan batiniah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika kita masih ada di dalam kandungan ibu kita pernah berjanji kepada Allah ketika Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka kita ketika itu menjawab, bala ya. Kita mengatakan, betul, Kau adalah Tuhan kami, dan kami siap mengabdi kepadamu ya Allah. Maka hari ini para jemaah sekalian, kita berkumpul bersama-sama menguatkan ikatan batiniah kita dalam kebersamaan, dalam semangat yang tinggi untuk meninggikan kalimat Allah dimanapun kita berada. Dalam perspektif tasawuf, para ulama-ulama sufi mengatakan bahwasanya pada saat kita melaksanakan salat Id, merayakan hari raya Idul Fitri, tidak lain adalah karena kita bahagia. Allah sucikan kita kepada fitrah kita. Allah kembalikan kita pada fitrah kita sebagaimana ketika kita terlahir. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia ketika terlahir ke atas muka bumi dalam keadaan tidak membawa dosa. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah sucikan kita kembali sebagaimana ketika kita baru lahir dari rahim orang-orang tua kita, khususnya ibu kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Besar harapan kita, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh menjadi amalan-amalan yang dikaul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menjadi model kita untuk menghadapi hari-hari kita di 11 bulan ke depan sampai Allah wafatkan kita, sampai Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat badan, panjang umur, dan kemudahan di dalam melaksanakan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا بأن نتكلم فيما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزل مبارك وأنت خير المنزلين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم ارزقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات النجامة في المال والآل إنك سميع الدعاء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.